Duduk, ada apa, Bu? Iya, gini Pak, masalah CGP. Ya. Kebetulan sekarang kan saya sudah menginjak modul 1.3 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan dan juga kasus dilema etika dan bujukan moral di sekolah. Nah, tugas saya Pak untuk mewawancarai Bapak di sekolah. Monggo. Oh iya, iya. Gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Selama ini untuk mengidentifikasi kasus untuk merupakan dilema etika atau bujukan moral harus melibatkan pemahaman tentang perbedaan antara keduanya dan menelaah situasi secara mendalam. Yang mana dilema etika itu sesuatu yang benturan antara benar melawan, sedangkan bujukan moral merupakan antara benar melawan salah. Ya, Pak. Mungkin selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Untuk mengambil keputusan, kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan dalam menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar, mengundang nilai kebijakan di sekolah. Proses pengambilan keputusan langkah yang pertama adalah mengidentifikasi secara jelas dan mendalam situasi yang dihadapi. Hal ini merupakan memenangkan nilai-nilai yang terlibat, tujuan sekolah, misalkan ya, kebijakan yang berlaku, serta kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Setelah itu penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai prinsip yang didasari dapat mencakup nilai-nilai keadilan, contohnya kesadaran, tanggung jawab, kesejahteraan siswa, dan lainnya. Selanjutnya, dievaluasi setiap pilihan keputusan mungkin yang diambil dalam dan konsekuensi yang mungkin timbul dari sebagai pilihan tersebut. Tinjau, ada solusi yang mencapai keseimbangan, baik antara kepentingan yang terlibat atau semua pihak yang terlibat. Semua proses pengambilan keputusan adalah kunci. Konsultasi dulu dengan staf-staf pengajar, dengan staf-staf administrasi, siswa, orang tua, bahkan kalau mungkin konsultasi di luar apabila diperlukan. Kolaborasi dan membantu memperoleh pemahaman lebih komprehensif tentang situasi, menciptakan dukungan yang lebih luas untuk kepentingan yang diambil. Kemudian tinjau keputusan tersebut mencapai hasil yang diharapkan, serta sebuah ada pembelajaran yang dapat diambil untuk situasi serupa di masa depan. Ini, Pak. Itu. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian menentukan kriteria dan faktor-faktor yang akan digunakan untuk mengevaluasi opsi atau solusinya apa nanti kita tindakan. Kriteria itu pun harus mencakup nilai-nilai kebajikan dan kepentingan yang relevan. Pilihan opsi yang baik adalah jadi opsi yang telah dibuat. Setelah itu implementasi keputusan tersebut kemudian direfleksikan dalam hal untuk penting agar kita memahami pelajaran yang harus diambil dari keputusan yang sudah kita putuskan. Ya, Pak. Dari hal-hal tersebut, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral yang terlibat di dalam dilema etika tersebut. Sangat penting untuk menganalisis situasi dilema etika secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan sebagai perspektif dan konsekuensi yang mungkin timbul di setiap pilihan. Kemudian kita juga harus berdiskusi dengan praktis atau seorang yang berpengalaman agar kita dapat pemasukan dan pemahaman yang mendalam terhadap kasus dilema etika yang dihadapi. Kemudian mungkin apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Iya, tantangannya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, konflik nilai, yang mana kita harus benar-benar mendalam mana nilai yang lebih penting, sulitnya memprediksi jangka panjang mengenai keputusan yang dibuat. Kemudian mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam kasus yang terjadi, tekanan dari luar, keterlibatan informasi mengenai kasus dan pemahaman tentang cara menangani kasus, dan kesibukan kerja
sehingga tidak mampu untuk fokus dan memberikan atau memecahkan kasus yang terjadi. Itu yang selama ini yang adalah merupakan tantangan kasus dilema etika. Ya, ya, Pak. Mungkin Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya, untuk menyelesaikan sebuah kasus yang dilema ini, biasanya itu saya langsung pada kasus, saya langsung pada kasus itu yang mudah. Namun pada kasus yang berat atau sulit, saya membutuhkan banyak waktu atau dari informasi dari teman-teman yang lain. Perlu dipahami juga yang adalah teliti untuk mengambil keputusan, dan perlu juga untuk diskusi dengan yang teman yang lainnya. Mungkin itu Pak, ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Iya, ada beberapa faktor untuk mempermudah, untuk membantu kasus-kasus dilema tadi. Di antaranya adalah, makanya dari itu untuk mengambil keputusan, hal yang paling utama saya lakukan adalah meminta pendapat dari rekan-rekan guru, khususnya pada teman-teman yang kiranya untuk diajak musyawarah, dan dengan itu keterbukaan berbagi cerita pada rekan guru termasuk merupakan faktor utama yang saya miliki. Ya, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, masalah pembelajaran keputusan dilema etika adalah pembelajaran yang paling penting adalah bahwa sebagai pimpinan itu harus mampu melihat jauh ke depan, melihat segala risiko itu yang harus ada yang diambil, sebab akibat dan hal yang akan terjadi nantinya, agar keputusan tersebut bisa berdampak baik. Alhamdulillah Pak, jawaban Bapak dari wawancara tersebut bisa menambah wawasan saya Pak tentang pengetahuan tentang modul 3.1. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya izin pamit ya Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Munali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, baik-baik saja. Ini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang CGP Pak. Kebetulan saya sekarang sudah memasuki modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan dan juga dilema etika atau bujukan moral. Ini Pak, selama ini apa yang Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kami, ya pertama harus dibedakan terlebih dahulu apa itu dilema etika dan bujukan moral. Jika benar lawan benar itu termasuk dilema etika, sedangkan seperti contohnya ada seorang guru mengikuti pelatihan seperti Bu Irfan, ya CGP, diisi lain guru termasuk harus mengajar di kelas. Sedangkan jadwal CGP dengan tugas mengajar berbarengan. Mana yang harus diutamakan? Ini kan benar-benar lawan benar. Coba pilih mana Bu? Kalau saya pilih Pak ya, saya memilih untuk mengajar, karena dengan mengajar kita mengedepankan tugas kita sebagai pengajar dan menyarankan Bu Irfan tadi untuk agar bisa membagi waktunya Pak. Nah ini kan suatu dilema yang benar-benar butuh ketelitian dan pemahaman yang mendalam, karena keduanya sangat penting, karena CGP juga pada ujungnya akan berdampak pada murid, tapi juga untuk kedepannya. Sedangkan bujukan moral itu antara benar lawan salah, dan keputusan yang diambil pun harus yang benar, karena akan mudah dan kuat untuk dipertanggungjawabkan. Ya. Selama ini mungkin Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak.
Untuk hal ini kita harus melihat beberapa kepentingan atau menimbang mana yang lebih penting dulu, khususnya harus berpihak pada murid. Seperti contoh, siswa berprestasi dalam bidang matematika dan mendapat beasiswa. Namun dia mencuri HP temannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dan menurut peraturan sekolah, dia harus dikeluarkan. Nah, kita harus ambil keputusan yang berpihak pada murid tersebut. Kita tutup rapat masalah tersebut dan murid bisa terus melanjutkan sekolah. Dan guru segenap warga sekolah memberikan murid bantuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Oh iya Pak. Mungkin langkah-langkah atau prosedur untuk menangani kasus tersebut seperti apa Pak? Yang pertama harus mengidentifikasi masalah dulu. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, kemudian menentukan kriteria atau faktor-faktor yang akan digunakan untuk mengevaluasi keputusan tersebut. Dan harus mencakup nilai-nilai kebajikan dan kepentingan yang relevan. Kemudian penting juga untuk berdiskusi dengan rekan guru lain seperti dengan guru BK, kesiswaan atau yang lainnya. Iya Pak. Mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang paling efektif adalah harus mempertimbangkan kepentingan murid dulu. Kemudian harus menimbang mana yang lebih banyak manfaatnya, meski antara benar lawan benar. Ya. Mungkin dari kasus Bapak tersebut, mungkin ada hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak. Tantangan yang selama ini yang kita hadapi yaitu perbenturan nilai, yang mana kita harus benar-benar mendalami mana nilai yang lebih penting. Sulitnya memprediksi jangka panjang mengenai keputusan yang kita buat. Kemudian juga mempertimbangkan semua pihak yang terlibat pada kasus yang terjadi. Tekanan dari luar, keterbatasan informasi mengenai kasus dan pemahaman tentang cara menangani kasus ini, dan kesibukan kerja sehingga tidak mampu untuk fokus dalam memikirkan atau memecahkan kasus yang terjadi. Itu yang selama ini yang menjadi tantangan, Bu. Ya. Mungkin Bapak memiliki jadwal untuk penyelesaian dalam kasus-kasus dari dilema etika ini Pak? Mungkin ada prosedur? Kalau jadwal, saya tidak memiliki penjadwalan khusus. Masalah akan langsung saya putuskan di tempat jika masalah tersebut memang tergolong ringan. Namun jika masalah tersebut berat, maka yang kami ambil langkah yang berkaitan menyangkut kelompok itu harus saya pikirkan dengan cermat dan matang, serta prosedurnya harus menguji kasus tersebut dengan kaidah-kaidah pengambilan keputusan. Iya, mungkin dari beberapa faktor tersebut ada seseorang yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan maupun dalam kasus dilema etika ini Pak. Dalam mengambil keputusan, hal yang paling utama yang saya lakukan adalah meminta pendapat dari rekan guru, khususnya kepada guru Wakasek, kurikulum, humas, bahkan komite pun saya minta pendapat untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Iya Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak alami, mungkin ada pembelajaran yang Bapak ketahui tentang dilema etika itu. Pembelajaran yang kita bisa mengambil itu adalah pengambilan keputusan. Itu kita harus memahami kaidah, kemudian norma, moral, kemudian juga pemahaman yang mendalam pada kasus, harus mempertimbangkan baik buruknya, juga jangan asal memutuskan iya, Bu. Iya Pak, benar sekali Pak. Terima kasih Pak, mungkin dari jawaban Bapak bisa menginspirasi saya pengalaman tentang dilema etika di sekolah Bapak.
Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya, Pak ya. Ya. Lain waktu boleh ketemu lagi. Baik Bu, sama-sama. Ya. Kita tidak buru-buru kan, kita keluar dulu ya, cari makan sambil ngobrol di luar. Terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya.